3.30 Jessica bilang masih di jalan. Tolong hargai saya juga. Saya menghargai Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Diperiksa, diambil rupanya dari lambungnya. Dinyatakan bahwa tidak ada sianida. Anakku diracun pakai sianida. Disitulah kita tahu Jessica pembunuh. Hanya 0,2 ditemukan sianida di dalam lambung. Mematikan tidak? Tidak mematikan. Kembali final di kasus pembunuhan yang semua orang pasti tahu, yaitu kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Untuk itu, kami di sini akan membahas kembali kasus lampau yang terjadi pada tahun 2016 dan sudah terkubur lama, kemudian kembali menggemparkan satu Indonesia. Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Kita akan mengulas balik siapa itu Jessica. Jessica Kumala Wongso adalah seorang wanita muda yang terkenal karena terlibat dalam berbagai macam kasus kontroversi publik. Jessica Kumala Wongso sendiri lahir pada tanggal 6 Desember tahun 1986 di Indonesia. Dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi dan berasal dari latar belakang yang sangat-sangat mapan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Jessica melanjutkan pendidikan menengahnya di salah satu sekolah swasta ternama di Jakarta. Dia sering diakui oleh guru-gurunya atas prestasinya yang sangat luar biasa. Ketika tiba saatnya untuk memilih perguruan tinggi, Jessica mendaftar di universitas terbaik di Indonesia. Dia berhasil diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Jessica melanjutkan pendidikan menengahnya di salah satu sekolah swasta yang terbaik di Jakarta. Di sekolah, dia sering diakui oleh para guru-gurunya atas prestasinya yang sangat luar biasa. Ketika tiba saatnya untuk memilih perguruan tinggi, Jessica mendaftar di universitas terbaik di Indonesia. Dia berhasil diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selama kuliah, ia aktif membangun hubungan sosial dengan cara mengikuti berbagai organisasi di kampus, dan ia juga memiliki banyak sekali teman karena keceriaan dirinya. Di balik kecerdasannya, ia juga memiliki tekanan dalam menyelesaikan tugas kuliah dan masalah organisasi di kampusnya. Tetapi, Jessica adalah seseorang yang tetap kuat dan menjadikan dirinya sebagai individu yang lebih baik lagi. Tetapi, ia terkenal dengan kasus yang sangat kontroversi, yaitu kasus pembunuhan sahabatnya, yaitu Mirna. Yang mana persahabatan mereka berempat, yaitu Jessica, Mirna, Hani, dan Vera, dimulai saat mereka bersekolah di Billy Blue College of Design, Sydney, Australia. Setelah menyelesaikan studinya, Jessica melewati masa-masa sulit di awal karir profesionalnya. Dia menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Meski menghadapi tantangan ini, Jessica terus berusaha dan akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan multinasional terkemuka. Namun, popularitas Jessica ini benar-benar melesat ketika dia terlibat dalam sebuah kontroversi publik yang menggemparkan Indonesia. Dia didakwa atas tuduhan pembunuhan temannya sendiri, yaitu Mirna Salihin, dengan menggunakan racun sianida di salah satu kafe yang ada di Jakarta. Pengadilan publik yang panjang dan menjengkelkan mempertanyakan kehidupan pribadi Jessica dan seolah-olah mempengaruhi pandangan orang-orang tentang dirinya. Meskipun dihadapkan pada tekanan kecaman masyarakat, Jessica tetap tenang dan yakin bahwa kebenaran akan terungkap. 6 Januari 2016, pukul 5 sore, Mirna Salihin, seorang wanita berusia 20
27 tahun bertemu dengan temannya Jessica Wongso dan Hani di Oliver Cafe, Grand Indonesia Mall, Jakarta, sebuah kafe ternama di Jakarta. Jessica memesan tempat yang dilayani resepsionis bernama Cindy dan menawarkan meja nomor 54. Jessica kemudian memesan es kopi Vietnam dan 2 koktail, kemudian membayar seluruh pesanan atau course bill. Pesanan tersebut akan disajikan nanti atas instruksi Jessica. Setelah memesan minuman dan membayar tempat, Jessica keluar dan kembali dengan 3 paper bag di tangannya yang dibeli Jessica sebagai hadiah untuk Hani dan Mirna. Setelah kembali, Jessica pun duduk di meja yang sudah ia pesan dan meminta pelayan menyajikan minuman yang telah dipesannya sebelumnya. Jessica kemudian memesan es kopi Vietnam dan 2 koktail, kemudian membayar seluruh pesanan atau course bill. Pesanan tersebut akan disajikan nanti atas instruksi Jessica. Setelah memesan minuman dan membayar tempat, Jessica keluar dan kembali dengan 3 paper bag di tangannya yang dibeli Jessica sebagai hadiah untuk Hani dan Mirna. Setelah kembali, Jessica pun duduk di meja yang sudah ia pesan dan meminta pelayan menyajikan minuman yang telah dipesannya sebelumnya. Setelah beberapa saat kemudian, Mirna dan Hani datang bersamaan. Mereka bertiga saling menyapa dan kemudian duduk. Mirna meminum es kopi Vietnam yang sudah tersedia di meja. Mirna sempat mengatakan bahwa rasa es kopi Vietnam tersebut begitu tidak enak sambil mengibaskan tangan di depan mulutnya. Hani sempat mencicipi es kopi Vietnam dan mengatakan hal yang sama, bahwa rasa es kopi Vietnam tersebut memang berbeda dari yang biasanya. Beberapa saat kemudian, tubuh Mirna kejang. Mirna tidak sadarkan diri dan kemudian mengeluarkan buih dari mulutnya. Mirna, Arif Sumarko datang untuk membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo menggunakan mobil pribadi. Setelah itu, Jessica dan Hani menemani Arif memboyong Mirna ke rumah sakit tersebut. Rekonstruksi hingga penetapan tersangka 1 hari setelah Mirna dikubur. Polisi menggelar prarekonstruksi di Cafe Olivier. Jessica, Hani, dan pegawai Olivier dihadirkan untuk memperagakan kembali hal-hal yang terjadi pada 6 Januari 2016. Bilang ada temannya yang menaruh sesuatu di mulai dari minumannya. kedatangan Jessica hingga Mirna kejang. Pertengahan Januari, Mabes Polri mengumumkan bahwa terdapat racun diduga cyanida di dalam kopi Mirna dan ditemukan juga di lambungnya. Penyidik polisi kemudian memanggil Jessica untuk diperiksa karena telah memesan minuman untuk Mirna. Jessica kembali dipanggil penyidik untuk diperiksa. Psikiater pada 20 Januari 2016 saat itu Jessica terlihat sangat tenang kala menghadapi wartawan yang menunggunya sehari penuh hingga selesai pemeriksaan. Keluarga Mirna antara lain Darmawan Salihin, Sandy Salihin, saudari kembarnya, dan Arif Sumarko juga ikut diperiksa 1 hari setelah Jessica. Penyidik akhirnya membawa berkas kasus Mirna ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 26 Januari 2016, namun berkas itu dikembalikan ke penyidik agar dilengkapi. Gelar perkara dilakukan pada 29 Januari 2016 dan menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuhan Mirna. Polisi menangkap Jessica pada 30 Januari di sebuah hotel di Jakarta Utara. Rekonstruksi dan peradilan pada bulan Februari 2016, polisi menggelar rangkaian rekonstruksi tewas Wayan Mirna di Cafe Olivier. Jessica menolak memperagakan adegan rekonstruksi yang dianggap sebagai versi polisi. Beberapa hari setelahnya, rekonstruksi Jessica menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Cipto Mangun Kusumo untuk mengetahui pribadi dan motif. Pertengahan Februari 2016, penasihat hukum Jessica mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena penetapan tersangka kepada Jessica dianggap tak sah. Sejalan dengan proses pengajuan peradilan itu, penyidik Metro Jaya
melimpahkan berkas perkara Jessica ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menggelar sidang pertama pra-peradilan atas penetapan tersangka yang dilakukan Polda Metro terhadap Jessica. Permohonan pra-peradilan untuk Polsek Tanah Abang, namun pihak Jessica juga menggugat Kapolri dan Polri sebagai institusi. Persidangan perdana dan para saksi kunci. Sidang perdana Jessica digelar 15 Juni 2016 dengan agenda pembacaan eksepsi oleh pengacara Jessica Kumala Wongso. Dalam nota keberatan yang dibacakan Sordame Purba, disampaikan beberapa kejanggalan yang dirasakan terdakwa dan kuasa hukum. Jaksa menyebut dakwaan jaksa terhadap kliennya terlalu dangkal untuk tuduhan pembunuhan berencana. Pada 20 Juni 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruh eksepsi yang diajukan kuasa hukum Jessica karena menurut hakim, dakwaan yang disusun jaksa telah lengkap dan jelas. Persidangan dilanjutkan pada 12 Juli 2016, di mana para keluarga Mirna memberikan keterangan antara lain Edi Darmawan Salihin, Arif Sumarko, dan Sandi Salihin. Keterangan yang diberikan ketiga saksi itu mengarahkan kecurigaan kepada Jessica yang bertindak aneh setelah Mirna meninggal dunia. Gila kan? Kalau dia bener kan teriak dong sama saya. Pak Edi, saya ini nggak bunuh Mirna loh. Pak Edi jangan gitu, gimana nih kita cari ini? Dia nggak mau. Bukannya nggak boleh. She ashamed. Because she come out from the jail also, everybody will give him a stamp. Killer. Cold-blooded. Saksi kunci Hani Juwita Bon dihadirkan pada persidangan tanggal 13 Juli 2016. Hani yang sempat mencicipi es kopi Vietnam merasakan rasa panas di lidah. Ia juga menceritakan situasi saat datang bersama Mirna. Bertemu Jessica, Mirna kejang hingga dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo. Pegawai Cafe Oliver dan ahli dari jaksa. Persidangan untuk menghadirkan pegawai Cafe Oliver digelar sebanyak 4 kali, antara lain tanggal 20, 21, 27, dan 8 Juli 2016. Saksi-saksi yang dihadirkan antara lain Aprilia Cindy Cornelia, yaitu resepsionis, Marlon Alex Agustrio, yaitu pelayan, Rangga Dwi Barista Yohanes, yaitu sebagai bartender, dan Devi sebagai manajer kafe, dan pegawai Oliver lainnya. Dari seluruh keterangan yang diberikan, tidak satupun pegawai Oliver yang melihat Jessica memasukkan sesuatu ke dalam gelas kopi es Vietnam yang diminum oleh saudari Mirna. Sejumlah pegawai Oliver hanya melihat warna es kopi yang semestinya coklat berubah menjadi kuning. Setelah menghadirkan saksi, pegawai Cafe Oliver, jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah ahli, diantaranya dokter forensik, yaitu Slamet Purnomo yang menegaskan Mirna meninggal keracunan cyanida karena ada 0,2 mg per liter cyanida di lambung Mirna. Yang menyebabkan kematian adalah cyanida, apalagi dalam lambung. Saudari Mirna ditemukan zat itu, kata Slamet Purnomo di PN Jakarta Pusat. Kemudian menambahkan terdapat korosif di lambung Mirna hingga muncul bercak-bercak hitam bekas pendarahan. Pada 10 Agustus 2016, ahli forensik Mabes Polri AKBP Muhammad Nuh Al-Azhar membuka rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan Jessica membuka tas menggunakan kedua tangan. Pada pukul 16.29.50 waktu Indonesia Barat, kemudian kepala Jessica menoleh ke kiri dan ke kanan pada 1 menit kemudian. Pada rekaman CCTV juga terlihat Jessica seperti sedang menggaruk tangan. Kiri, menoleh ke kiri, setelah lagi menoleh ke kanan, terus lagi jalanin terus. Menoleh ke kiri lagi. Ada beberapa kegiatan menoleh ke kanan ke kiri, tidak hanya sekali. Ahli dari penasihat hukum Jessica. Penasihat hukum Jessica menghadirkan beberapa ahli untuk memberikan penjelasan kepada majelis hakim bahwa kliennya tidak bersalah dalam tewasnya Mirna. Ahli psikologi Universitas Indonesia, Dewi Kaviana Walida Haroen, mengutarakan bahwa sifat amorous narsisis yang dimiliki Jessica bukanlah faktor yang mendorong aksi pembunuhan. Ahli psikiater klinis RS Marzuki Mahdi Bogor, Irma Syah, menjelaskan bahwa kecil kemungkinan Jessica Kumala Wongso melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna lantaran merasa sakit hati.
Saksi ahli teknologi informasi dan digital forensik dari Universitas Mataram, Risman Hasi Holland Sianipar, menduga rekaman CCTV dari Cafe Olivier yang menampilkan Jessica menggaruk tangan telah melalui proses rekayasa tempering atau mencerahkan pixel pada video. Sebelumnya, ahli toksikologi kimia Universitas Indonesia, Dr. Retnat Budiawan mengatakan sisa sianida di lambung Wayan Mirna Salihin adalah hasil dari proses alamiah atau postmortem. Direktur Pemasaran PT Kia Mobil Indonesia Hartanto Submono juga memberikan kesaksian pada pukul 16 WIB pada tanggal 6 Januari 2016 melihat Jessica di kafe tersebut tengah berdiri dan menggunakan sambungan telepon melalui ponselnya. Ahli patologi forensik asal Australia, Profesor Beng Beng Ong, clinical presentation is not typical, adalah bahwa pertama, hasil pemeriksaan klinis tidaklah khas untuk keracunan cyanida. And then the second thing, dan kemudian yang kedua, no postmortem examination, tidak dilakukan otopsi. Yeah, to rule out a natural cause of death. Tidak dilakukan otopsi untuk dapat mengesampingkan penyebab kematian alami. And the toxicology result is not conclusive for cyanide poisoning. Selain itu, hasil toksikologi juga tidak bersifat konklusif atau tidak menyimpulkan adanya keracunan cyanida. And in fact, dan pada kenyataannya, it pointed out, ini menunjukkan that is likely bahwa kemungkinan death is not due to cyanide poisoning. Ini bukan diakibatkan oleh keracunan cyanida. And this is based on, dan ini didasarkan pada atypical clinical presentation, hasil pemeriksaan klinis yang tidak khas. Ahli patologi forensik Jaja Surya Atmajaya dan ahli psikologi Budiawan mengatakan hal yang sama, bahwa penyebab kematian Mirna hanya bisa diketahui dengan otopsi. Mereka juga meragukan kematian Mirna disebabkan oleh cyanida. Darah dari seluruh saluran cerna itu kalau masuk ke darah dia akan disaring di hati. Maka di hati itu cyanida itu akan berusaha dirubah oleh tubuh menjadi tiosianat oleh enzim rodanase. Nah, cyanida yang masih berlebihan itu baru lari ke target organ. Target organ prinsipnya seluruh organ di seluruh tubuh. Semua organ tidak ada kecualinya. Cuman dia yang bikin mati itu kalau dia mencapai target organ otak, jantung, dan paru. Itu 3. Jadi artinya kalau hanya di lambung tidak masuk ke organ-organ tadi itu tidak akan bikin mati itu. Jadi Jessica diperiksa dalam persidangan pada 28 September 2016. Jessica mengaku tidak pernah menuangkan apapun ke dalam kopi es Vietnam yang diminum si Mirna. Jessica juga menjelaskan alasan enggan mencicipi kopi es Vietnam yang diminum si Mirna itu, yakni lantaran sebelumnya si Mirna telah mengatakan bahwasanya rasa kopi itu tidak enak. Jessica juga mengaku tidak pernah menyentuh es kopi Vietnam tersebut. Namun pada 5 Oktober 2016, Jaksa Penuntut Umum berketetapan memberikan tuntutan hukuman 20 tahun penjara kepada Jessica dengan alasan tewasnya Mirna memberikan kesedihan yang mendalam. Jaksa bahkan menyatakan bahwa Jessica juga melakukan aksi pembunuhan yang keji dan sadis dengan racun untuk menewaskan si Mirna. Jessica membacakan nota pembelaan ataupun pledoi berisikan curahan hatinya selama 12 menit pada persidangan tanggal 12 Oktober 2016. Jessica membacakan pledoinya dengan suara parau sambil menahan tangis dengan menyampaikan bahwa ia tidak membunuh Mirna dan hidupnya sangat menderita di sel tahanan. Berdiri. Majelis Hakim yang terhormat, terima kasih atas kehadiran yang mulia dan memberikan saya kesempatan untuk mengungkapkan isi hati saya. Saya ada di sini karena saya dituduh meracuni teman saya, Mirna. Saya tidak menyangka kalau pertemuan di tanggal 6 Januari tersebut adalah saat terakhir saya bertemu Mirna. Apalagi saya dituduh membunuhnya. Namun saya sadar kalau tidak ada yang luput dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan selama ini saya diberikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghadapi cobaan ini. Mirna adalah teman yang baik. Karena Mirna memiliki sifat yang ramah, rendah hati, dan jujur dengan semua temannya. Selain itu, dia juga sangat humoris, kreatif, dan pandai.
Walau kita jarang bertemu karena tinggal di negara yang berbeda, tetap sangat mudah untuk menghabiskan waktu berjam-jam bercanda dan mengobrol pada saat bertemu. Tidak pernah terlintas di pikiran saya kalau Mirna datang dari keluarga yang siap menekan dan mengintimidasi siapapun yang mereka percaya telah berbuat hal yang buruk, walau tanpa kejelasan yang pasti. Itu membuat saya berpikir, apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan Mirna, atau apakah mereka kehilangan Mirna karena mereka jahat? Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Otto Hasibuan, pengacara Jessica, dalam nota pembelaan pledoi setebal 3.000 lembar pada persidangan itu meragukan keaslian barang bukti yang menyudutkan posisi kliennya. Pengacara kembali menegaskan kematian Mirna bukan karena cyanida dan meminta majelis hakim menolak bukti rekaman CCTV karena dianggap tidak sah. Saputra di Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat, 1 hari sebelum Mirna meninggal. Di bagian akhir duplik, Otto Hasibuan memohon kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menjadikan kasus Jessica sebagai momentum reformasi hukum, di mana beliau mengatakan, Bapak Presiden, kami mohon dan juga mengusulkan jadikanlah kasus ini sebagai momentum untuk reformasi penegakan hukum. Momentum reformasi hukum, kata Bapak Otto. Pada 27 Oktober 2016, Majelis Hakim menyatakan Jessica Kumala Wongso terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dalam perkara tewasnya Wayan Mirna Salihin dan menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara, sama dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 18 dirampas untuk dimusnahkan. Nomor 19 sampai dengan nomor 29 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 30 dikembalikan pada saksi Arif Sumarko. Nomor 31 sampai dengan nomor 45 dikembalikan pada restoran Olivier melalui saksi Dewi Krisnawati Siagian. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat. Hal yang memberatkan terdakwa, menurut hakim, perbuatan terdakwa mengakibatkan Mirna meninggal dunia dan perbuatan terdakwa terbilang keji dan sadis. Publik dari kasus kopi cyanida maut yang menewaskan Wayan Mirna beberapa tahun lalu diangkat ke layar kaca melalui sebuah film dokumenter bertajuk Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film tersebut mulai tayang di Netflix sebelum lama ini dan menuai banyak kontroversi. Kasus yang terjadi pada 2016 itu sangat mencuri perhatian publik, terlebih saat sahabat Mirna, Jessica Kumala Wongso, ditetapkan sebagai tersangka karena disebut sebagai pelaku yang memberikan racun cyanida hingga menewaskan Wayan Mirna. Kasus itu kembali menjadi perhatian lantaran diangkat ke sebuah film dokumenter bertajuk Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Film dokumenter ini tayang di platform streaming Netflix pada tanggal 28 September 2023. Baru 1 hari ditayangkan, film tersebut langsung mengundang reaksi warganet hingga menjadikan tayangan ini penuh dengan kontroversi. Pasalnya, banyak yang justru merasa janggal dengan film dokumenter ini. Tak sedikit dari mereka yang beranggapan film Ice Coffee and Jessica Kumala Wongso justru menggiring opini bahwa tersangka pembunuhan Mirna, Jessica Wongso tidak bersalah. Menurutku dokumenter ini menggiring opini bahwa Jessica nggak bersalah, ujar akun Jakub 12. Kalau berdasarkan memori dari keriuhan di tahun itu, dokumenternya kurang terkupas, ujar akun Puspa Clara.
Anggapan itu muncul lantaran kurangnya detail di dalam film dokumenter tersebut, seperti adegan Jessica yang tidak diperlihatkan saat menggaruk-garuk tangan sesaat sebelum Mirna meminum kopinya. Hingga tak ada sesi wawancara dengan Jessica. Bagian Jessica garuk-garuk tangan pas Mirna dievakuasi pun gak dibahas, ungkap akun Shimel12. Aneh kenapa Jessica nggak boleh diwawancarai, tanya akun Nita12. Tetap mikir kalau emang dia yang bersalah sih, sambung juga, ujar akun Mario32. Means a lot to me because most of my memories, the very sweet ones and the very bitter ones, happened there. All I can say is that I was lost, immature, and prioritized the wrong things. All kinds of things they said about me came down to one thing: me hurting myself. Why would I fly across the ocean to hurt my friend, who had nothing to do with pretty much anything in my life, in broad daylight in a public place? It's time to talk about the day we were supposed to meet for coffee. They find it suspicious that I ordered the coffee long before my friends arrived. I didn't expect them to arrive 40 minutes later. They also find it suspicious when I moved the paper bags around. I was just simply bored. The footage of me entering and exiting the cafe was played over and over again. The footage of the police entering and exiting the cafe with the evidence was said to be permanently deleted. Is it my turn to be suspicious now? I realized that the situation has spiraled out of control when we saw the news on TV. Media started stalking our house. We had to play hide and seek to get into our own home. A few days later, I was arrested. I spent the night lying on a cold tiled floor, staring at blank space. One thing for sure, the world has crashed down on me.